Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tentang analisa sistem informasi. Di pertemuan pertama ada sistem dan daur hidup pengembangan sistem. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan di sini ada pengertian dari prosedur. Prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal atau tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Ini pengertian menurut Richard F. Newshall. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem memuat komponen sistem, keluaran sistem, batas sistem, pengolahan sistem, lingkungan luar sistem, sasaran sistem, penghubung sistem, dan pengolah sistem. Ada kualitas sistem. Kualitas sistem itu ada akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Selanjutnya ada klasifikasi sistem, yaitu ada sistem abstrak, sistem tertentu, sistem fisik, sistem tak tertentu, sistem alamiah, sistem tertutup, sistem buatan manusia, dan sistem terbuka. Nilai informasi ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya. Lanjut di pertemuan kedua ada siklus hidup pengembangan sistem. Pengertian dari siklus hidup pengembangan sistem adalah pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan, penganalisis, dan pemakai secara spesifik. Selanjutnya ada pengertian sistem informasi adalah kumpulan orang, data, proses, dan teknologi informasi yang berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung suatu organisasi. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah merupakan investasi yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Keempat, diperlukan tahapan kerja. Yang kelima, proses tidak harus urut. Yang keenam, jangan takut pada resiko kegagalan. Terakhir, harus ada dokumentasi pengembangan sistem. Selanjutnya di pertemuan ketiga ada analisis kebutuhan sistem untuk pengguna. Tipe-tipe kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah tipe kebutuhan yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Selanjutnya ada teknik pengumpulan kebutuhan. Yang pertama wawancara, yang kedua joint application development, yang ketiga kuesioner, yang keempat analisis dokumen, dan yang kelima observasi. Tipe-tipe kebutuhan sistem dalam kategori non-fungsional, pertama operasional, yang kedua kinerja, yang ketiga keamanan, yang keempat politik dan budaya. Selanjutnya di pertemuan keempat ada elisitasi. Tahapan-tahapan pada elisitasi. Yang pertama elisitasi tahap 1. Berisi seluruh rancangan sistem baru yang diusulkan oleh pihak manajemen terkait melalui proses wawancara. Elisitasi tahap 2 merupakan hasil pengklasifikasian dari elisitasi tahap 1 berdasarkan metode MDI. Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem yang penting dan harus ada pada sistem baru dengan rancangan yang disanggupi oleh penulis atau dieksekusi. Elisitasi tahap 3 merupakan hasil penyusutan dari elisitasi tahap 2 dengan cara mengeliminasi semua requirement yang opsinya 1 pada metode MDI. Selanjutnya semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui metode TOE. Teknik analisa biaya atau manfaat terbagi menjadi dua, investasi proyek dan investasi proyek sistem. Investasi proyek dikeluarkan sumber daya keuangan dan sarana lain untuk mendapatkan manfaat di masa datang. Investasi proyek sistem dihasilkan sistem informasi yang akan memberikan manfaat seperti penghematan atau manfaat baru.
Jika manfaatnya lebih kecil dari sumbernya yang dikeluarkan, sistem ini tidak layak atau bernilai. Selanjutnya di sini ada pengertian elisitasi. Elisitasi yaitu berisikan usulan rancangan sistem baru yang diinginkan oleh pihak manajemen terkait dan disanggupi oleh penulis untuk dieksekusi. Di pertemuan kelima ada perancangan dan analisis sistem. Metode apa saja yang bisa digunakan dalam analisis? Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga diskusi kelompok atau individual, yang keempat kuesioner, yang kelima presentasi. Bagaimana sih menggambarkan sistem yang sekarang? Sistem yang sekarang bisa digunakan dengan 4 macam model. Yang pertama model organisasi, mencakup diagram struktur organisasi. Yang kedua model proses, mencakup diagram arus data atau DAD atau data flow diagram. Yang ketiga model data, diagram relasi, mencakup entitas diagram IR. Terakhir model jaringan komputer, memuat diagram jaringan. Selanjutnya ada di pertemuan ke-6 pemodelan proses. Apa itu model? Representasi dari realitis umumnya dinyatakan dalam bentuk grafis. Apa itu pemodelan proses? Teknik untuk mendata dan mendokumentasikan proses, input-output, dan simpangan data dalam suatu sistem. Modeling tools itu ada SSAD, struktur sistem analisis dan desain. Ada OOAD, Object Oriented Analysis Design. Apa itu diagram arus data? Alat bantu pemodelan proses yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem serta aktivitas atau memprosesan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Selanjutnya di pertemuan ke-7 ada deteksi masalah sistem. Masalah sistem informasi berhubungan dengan karakteristik informasi, yaitu relevan, keakuratan yang memiliki faktor kelengkapan, kebenaran dan keamanan, ketepatan waktu, ekonomi yang memiliki faktor sumber daya dan biaya, efisiensi, dapat dipercaya, dan kegunaan. Terdapat 5 alasan mengapa sebuah tumpukan masalah sistem informasi dapat terjadi. Yang pertama, volume transaksi mengalami kenaikan, penurunan kinerja, pergantian karyawan yang tinggi, sistem downtime, dan transaction. Analisis menyiapkan sebuah laporan awal masalah yang mencakup 4 elemen berikut. Yang pertama, source. Dari mana sumber masalah informasi berasal. Yang kedua, nature. Sebuah deskripsi singkat tentang sumber masalah. Yang ketiga, detail analysis. Pengembangan secara teknis dari masalah. Yang keempat, recommendation. Sejauh mana solusi dari masalah akan dikembangkan. Di pertemuan ke-8 ada pengenalan analisa sistem berorientasi objek. Teknik perancangan perangkat lunak dibagi menjadi 2. Perancangan berorientasi pada fungsi dan perancangan berorientasi pada objek. Perancangan berorientasi pada fungsi adalah perancangan berorientasi pada fungsi sistem dekomposisi menjadi sejumlah fungsi atau prosedur logika dengan sistem tersentralisasi di mana data dapat dibagi dan digunakan secara bersama. Perancangan berorientasi pada objek. Sistem dianggap sebagai kumpulan objek atau konsep benda dalam dunia nyata yang melaksanakan sejumlah pelayanan secara terdesentralisasi. Setiap objek membungkus atau encapsulate sejumlah prosedur dan data yang berinteraksi dengan objek lainnya melalui suatu pesan atau message. Teknik perancangan berorientasi objek. Yang pertama, memahami teknik object oriented design. Yang kedua, dapat menjelaskan dan menerapkan metode object oriented pada perancangan perangkat lunak. Selanjutnya di pertemuan ke-9 ada use case modeling. Use case modeling adalah suatu interaksi khusus antara user dan sistem komputer. Aktor adalah seseorang atau sesuatu yang harus berinteraksi dengan sistem yang akan dikembangkan. Aktor-aktor diperiksa untuk menentukan kebutuhan mereka. Yang pertama ada registrar
itu adalah menyusun dan mengawasi kurikulum. Profesor itu meminta daftar roster. Student itu memilih jadwal, billing system menerima informasi pembayaran dari registrasi. Di sini di sebelah kanan ada contoh dari use case modeling. Oke, selanjutnya ada pertemuan ke-10, sequence diagram. Adalah diagram yang memperlihatkan interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Sequence diagram itu menunjukkan perilaku dinamik atau berorientasi pada waktu. Memiliki tujuan, model alur kendali, menggambarkan skenario tertentu. Suatu sequence diagram memperlihatkan interaksi antara objek-objek yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Selanjutnya ada collaboration diagram. Itu menampilkan perilaku dinamis atau berorientasi pada pesan, memiliki tujuan, model alur kendali, menggambarkan koordinasi struktur dan kendali objek-objek. Collaboration diagram memperlihatkan interaksi objek yang diorganisasikan sekitar objek-objek dan kaitannya antara satu dengan yang lain. Di pertemuan 11 ada stage diagram. Stage diagram ini memperlihatkan state-state pada sistem, memuat state, transisi, event, dan aktivitas. Diagram ini terutama penting untuk memperlihatkan sifat dinamis dari antarmuka, kelas, kolaborasi, dan terutama penting pada pemodelan sistem-sistem yang reaktif. Kapan state diagram akan digunakan? State diagram bagus untuk menggambarkan behavior atau perilaku. Sebuah objek yang melewati beberapa use case akan tetapi state diagram tidak terlalu bagus untuk menggambarkan perilaku yang melibatkan sejumlah objek yang berkolaborasi. State transition diagram. State transition diagram memperlihatkan sejarah hidup suatu kelas. Kejadian-kejadian yang menyebabkan perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Aksi-aksi yang menghasilkan suatu perubahan keadaan. State transition diagram dibuat untuk objek-objek dengan perilaku dinamis yang menonjol. Terakhir, menunjukkan perilaku dinamis atau berorientasi pada kejadian. Di pertemuan 12 ini ada contoh diagram activity diagram untuk di perpustakaan ya. Di sini terlihat gambarnya ada anggota peminjaman buku sama petugas untuk membawa kartu. Selanjutnya validasi data, cek buku. Jika bukunya tidak sesuai sama prosedurnya, ada denda, menentukan denda, jumlah denda, sama validasi data. Pertemuan ke-13 ada teknik wawancara dan observasi. Beberapa metode yang digunakan dalam analisis. Ada observasi, wawancara, diskusi kelompok atau individual, kuesioner, presentasi. Observasi kebaikan. Analisis sistem dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan seperti misalnya tata letak, fisik peralatan, penerangan, gangguan suara, dan lain sebagainya. Observasi kekurangan. Observasi dapat mengganggu pekerjaan yang sedang dilakukan. Orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya dan sering menutup-nutupi kejelekannya. Selanjutnya ada pengertian wawancara, memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan situasi yang berkembang. Terakhir di pertemuan 14 ada case study. Spesifikasi masalahnya, perpustakaan universitas minta dibuatkan sistem yang mendukung kegiatan perpustakaan. Pustakawan memperbolehkan mahasiswa meminjam beberapa bahan pustaka, mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam dan membayar denda. Di sini ada contoh gambar hubungan-hubungannya. Di sini ada identifikasi kelas-kelas. Abstraksi kunci dari pelaku-pelaku objek yang memberikan model solusi adalah librarian atau pustakawan, user, pemakai atau mahasiswa, book itu buku, video, CD-ROM, dan 5 bahan pustaka.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.